Wilayah pantai utara Jawa sejak abad ke-18 telah dikenal sebagai salah satu sentra produksi gula di Hindia Belanda. Di kawasan inilah industri gula perlahan tumbuh dan membentuk wajah sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kabupaten Pemalang menjadi bagian dari dinamika tersebut jauh sebelum berdirinya pabrik gula Jomal Baru. Pada tahun 1764, Gubernur Pantai Utara Jawa, Willem Hendrik van Ossenberg, melakukan kunjungan dinas dari Semarang ke Tegal. Dalam lawatan tersebut, ia meninjau sejumlah pabrik gula serta gudang beras milik seorang kapitan Cina bernama Tan Janko. Kunjungan itu mencakup fasilitas yang berlokasi di Batang, Ulu Jami, dan Babakulang. Van Ossenberg juga singgah di pabrik gula Babakulan yang terletak di dekat Sungai Jomal. Namun keberadaan pabrik Babakulan kemudian menghilang dari catatan sejarah, meskipun diperkirakan pada awal abad ke-18 wilayah tersebut telah menyatu dengan kawasan Jomal. Memasuki abad ke-19, perubahan besar terjadi seiring diberlakukannya sistem tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan petani menanam komoditas ekspor seperti tebu, kopi, dan nila di sebagian lahannya. Tanah subur di sekitar Sungai Jomal menjadikan wilayah ini potensial sebagai sentra produksi gula. Dalam konteks inilah, pabrik gula Jomal Baru didirikan pada tahun 1833 oleh Robert Addison. Pengusaha asal Inggris tersebut memprakarsai pendirian pabrik di wilayah Pemalang sebagai bagian dari ekspansi usaha gula pada masa awal abad ke-19. Kehadirannya menunjukkan keterlibatan modal swasta, khususnya dari kalangan Inggris, dalam industri gula Hindia Belanda sebelum dominasi perusahaan-perusahaan besar Belanda seperti Nederlandse Handelsmaatschappij semakin menguat. Pada awal operasinya, pabrik gula Jomal Baru mengelola sekitar 600 bau lahan atau setara dengan 420 hektar dengan dukungan kurang lebih 1.800 rumah tangga. Sebagian besar berasal dari Jomal dan sekitarnya. Letaknya yang strategis di jalur utama antara Tegal dan Semarang mempercepat pertumbuhan Jomal sebagai pusat ekonomi baru di Pemalang. Sebelum kehadiran industri gula, masyarakat Jomal hidup dalam pola agraris subsisten. Pertanian padi menjadi tumpuan utama kehidupan, dengan nilai gotong royong dan ikatan kekerabatan yang kuat sebagai fondasi sosial. Namun ekspansi perkebunan tebu dan kebutuhan tenaga kerja pabrik mengubah tatanan tersebut. Banyak petani beralih menjadi buruh perkebunan dan pekerja pabrik. Perubahan ini menandai pergeseran dari ekonomi subsisten menuju ekonomi berbasis upah. Transformasi tersebut membawa dampak luas. Secara ekonomi, pabrik gula membuka lapangan kerja dan mendorong perputaran uang di wilayah Pemalang. Desa-desa di sekitar pabrik berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi baru. Urbanisasi meningkat karena penduduk dari berbagai daerah datang untuk bekerja. Mobilitas penduduk menciptakan dinamika sosial yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Namun kemajuan itu juga menyimpan persoalan. Sistem kerja di pabrik seringkali berat, dengan jam kerja panjang dan upah rendah. Sebagian besar keuntungan dinikmati pemilik modal, yang umumnya berasal dari kalangan Eropa atau Tionghoa, sementara buruh lokal berada dalam posisi rentan. Ketimpangan ekonomi pun semakin terasa dan memicu ketidakpuasan sosial. Selain dampak ekonomi dan sosial, perubahan lingkungan juga terjadi. Perluasan lahan tebu menyebabkan pengurangan kawasan hutan dan mengubah lanskap agraria. Produksi pangan di beberapa wilayah menurun karena lahan pertanian dialihkan untuk komoditas ekspor. Masyarakat yang sebelumnya mandiri secara pangan menjadi lebih bergantung pada pendapatan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada awal abad ke-20, ketika kesadaran nasionalisme mulai tumbuh, masyarakat pedesaan termasuk di Jomal semakin menyadari praktik eksploitasi kolonial. Sejumlah tokoh lokal terlibat dalam gerakan sosial dan politik yang menuntut keadilan bagi petani dan buruh. Masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945 kembali mengubah keadaan.
Pabrik gula yang sebelumnya dikuasai Belanda diambil alih untuk kepentingan militer Jepang. Produksi diarahkan untuk mendukung kebutuhan perang, sementara masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan kekurangan pangan yang berat. Kondisi ini memperkuat semangat perlawanan rakyat terhadap kekuasaan asing. Setelah Indonesia merdeka, industri gula termasuk pabrik gula Jomal Baru dinasionalisasi dan dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Meski demikian, tantangan ekonomi tidak serta-merta hilang. Ketergantungan terhadap sektor perkebunan masih kuat, sementara upaya pemulihan pasca perang berjalan lambat. Pada dekade 1960-an hingga 1980-an, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi mendorong modernisasi wilayah ini. Jomal semakin terhubung dengan pasar nasional dan regional, memperkuat transisi dari ekonomi agraris tradisional menuju ekonomi yang lebih beragam. Hingga kini, warisan sejarah kolonial masih terlihat dalam pola kepemilikan tanah, struktur sosial, dan ketergantungan terhadap industri gula. Pabrik gula Jomal Baru menjadi simbol perubahan besar yang pernah dialami Pemalang. Dari desa agraris berbasis gotong royong menjadi kawasan yang terintegrasi dalam sistem ekonomi, industri, dan perdagangan. Sejarah Jomal menunjukkan bahwa industrialisasi di daerah jajahan tidak hanya menghadirkan kemajuan berupa lapangan kerja dan modernisasi, tetapi juga membawa ketimpangan, eksploitasi, serta tekanan terhadap lingkungan dan budaya lokal. Perjalanan panjang ini menjadi pelajaran bahwa pembangunan ekonomi selalu memiliki konsekuensi sosial dan ekologis yang perlu dikelola secara bijaksana. Dengan demikian, pabrik gula Jomal Baru bukan sekadar bangunan industri, melainkan bagian penting dari narasi transformasi sosial ekonomi Pemalang. Sebuah kisah tentang adaptasi, perubahan, dan dinamika masyarakat Jawa dalam pusaran sejarah kolonial dan nasional. Untuk mengetahui sejarahnya secara lebih mendalam, mari kita menoleh ke masa lalu dengan melihat aktivitas produksi pabrik gula Jomal Baru. Pada rentang tahun 1926 hingga 1928, kamera milik Nederlands Indische Filmmaatschappij merekam denyut kehidupan industri gula di Jawa. Kali ini membawa kita menyusuri perjalanan panjang produksi gula di pabrik gula Jomal Baru, sebuah kompleks industri modern pada masanya yang berdiri di wilayah Jomal, Pemalang, Jawa Tengah. Berawal tampilan dari sebuah proyek irigasi di Jomal Baru. Proyek irigasi ini memiliki sejarah panjang yang terkait erat dengan era kolonial Belanda, khususnya untuk mendukung perkebunan tebu dan pabrik gula Jomal Baru pada awal abad ke-20. Tampak para pekerja sedang menggali parit drainase sebagai tahap awal pengolahan lahan. Pada lahan yang dikerjakan berdasarkan sistem Reynoso, yaitu teknik pengolahan tanah manual, khusus untuk budidaya tebu di lahan sawah berpengairan. Proses dilakukan secara bertahap dan teratur. Tanah bertekstur ringan terkadang dibajak menggunakan bajak yang ditarik oleh lembu untuk menggemburkan permukaan tanah. Setelah lahan dibajak, dilakukan pembuatan alur tanam dengan jarak 4 kaki di lahan yang sudah dibajak tersebut. Selanjutnya, lubang penanaman terlebih dahulu digali sampai setengah kedalaman sebelum proses tanam dilaksanakan. Dalam budidaya tebu, tanaman ini tidak disemai dari biji. Bahan tanamnya diambil dari pucuk tebu giling yang sudah matang, atau dari kebun tebu bibit yang secara khusus dibudidayakan untuk keperluan tersebut. Batang planteriet yang telah dipotong bagian pucuknya akan menghasilkan anakan yang disebut rajungan. Dari kebun rajungan inilah kemudian dilakukan pemotongan bahan tanam bertunas untuk dipersiapkan sebagai bibit.
Selanjutnya, tampak para pekerja perempuan melakukan pelepasan daun pelindung pada bibit di gudang penyimpanan bibit, sekaligus melakukan pemotongan bibit tersebut sebelum siap ditanam di lahan. Dalam proses pemeliharaan tanaman, terdapat beberapa tahapan penting yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan umur tanaman. Salah satu tahap awal adalah penyiraman, yaitu pemberian air untuk menjaga kelembapan tanah agar tanaman dapat tumbuh dengan baik, terutama pada fase awal pertumbuhan. Setelah tanaman mulai berkembang, dilakukan pemupukan dengan amonium sulfat sebagai sumber unsur hara nitrogen yang dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan daun dan batang. Dalam proses ini digunakan sendok takar agar jumlah pupuk yang diberikan sesuai dosis dan tidak berlebihan. Pupuk biasanya dimasukkan ke dalam lubang-lubang kecil di dekat tanaman, kemudian dilakukan penutupan lubang pupuk untuk mencegah penguapan, mengurangi kehilangan unsur hara, serta melindungi akar dari paparan langsung yang dapat menyebabkan kerusakan. Pada umur sekitar 1 bulan, tanaman memerlukan penyiangan, yaitu pembersihan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. Gulma dapat bersaing dalam penyerapan air dan unsur hara, sehingga harus dikendalikan agar pertumbuhan tanaman utama tidak terganggu. Selanjutnya, dilakukan pembumbunan tanah, yaitu penimbunan tanah di sekitar pangkal batang tanaman. Pada tanaman berumur 2 bulan, pembumbunan bertujuan untuk memperkuat posisi tanaman agar tidak mudah rebah, memperbaiki aerasi tanah, serta merangsang pembentukan akar tambahan. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini menunjukkan bahwa pemeliharaan tanaman dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk memastikan pertumbuhan yang optimal hingga masa panen. Inilah pabrik Ciomal baru, tampak kesibukan yang tak pernah berhenti, baik di luar maupun di dalam area produksi. Aktivitas dimulai dari kedatangan kereta pengangkut tebu yang memasuki halaman pabrik dan berhenti di jembatan timbang. Di sini, muatan tebu ditimbang secara teliti untuk memastikan jumlah bahan baku yang akan diproses. Setelah ditimbang, tebu dibawa masuk ke dalam pabrik untuk dibongkar. Proses pengolahan dimulai ketika tebu diatur oleh garpu tebu yang berfungsi mengendalikan aliran bahan menuju alat pengangkut, carrier.
Dari sini tebu masuk ke mesin penghancur, crusher. Mesin ini memiliki gigi-gigi berbentuk huruf V yang saling bertautan, yang memberikan tekanan awal pada batang tebu. Tujuan tahap ini adalah untuk memecah struktur tebu agar proses penggilingan utama menjadi lebih ringan dan efisien. Setelah melalui rangkaian gilingan, sari tebu atau nira dipisahkan dari seratnya. Sisa serat tebu yang telah diperas, disebut ampas, tidak dibuang begitu saja. Ampas ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk tungku pembakaran pabrik dan langsung diangkut ke tempat pembakaran menggunakan carrier. Apabila jumlah ampas berlebih, bahan ini dipres menjadi bal-bal kecil untuk disimpan sebagai cadangan bahan bakar. Dengan cara ini, pabrik memanfaatkan limbah produksi secara efisien dan mandiri dalam kebutuhan energinya. Sementara itu, nira tebu yang telah diperoleh diproses lebih lanjut. Sebelum masuk tahap pemasakan, nira diperiksa di laboratorium untuk memastikan kualitas dan kadar kemurniannya. Setelah dimurnikan, nira dialirkan ke stasiun penguapan dan pemasakan. Disinilah cairan tersebut dipanaskan hingga airnya menguap dan terbentuk kristal-kristal gula. Kristal gula yang terbentuk kemudian dipisahkan dari cairannya melalui stasiun sentrifugal. Proses ini memutar campuran dengan kecepatan tinggi sehingga gula kristal terpisah dari sisa cairan. Gula yang telah terpisah selanjutnya dikeringkan menggunakan pengering dan ayakan untuk mendapatkan ukuran dan kualitas yang seragam. Tahap akhir adalah penimbangan gula secara cermat hingga mencapai berat 100 kg per karung. Ketelitian ini penting untuk menjaga standar perdagangan dan distribusi. Sisa cairan dari proses kristalisasi disebut molase. Molase cair ini dapat dijual langsung sebagai produk sampingan atau dimasak kembali hingga mengental menjadi molase padat. Molase padat tersebut kemudian dikemas dalam keranjang untuk dipasarkan. Secara keseluruhan, rangkaian proses di pabrik Jomal Baru menunjukkan sistem produksi gula yang terorganisir dan efisien. Setiap bagian memiliki fungsi penting dan bahkan hasil sampingan seperti ampas dan molase dimanfaatkan secara optimal. Hal ini mencerminkan bagaimana industri gula pada masa itu telah menerapkan prinsip pemanfaatan menyeluruh terhadap bahan baku tebu. Fajar baru saja menyingsing di Jomal, Pemalang, ketika kesibukan di pabrik gula Jomal Baru telah mencapai puncaknya. Peluit uap meraung panjang, bersahutan dengan deru mesin giling yang bekerja tanpa henti sejak dini hari.
Di dalam gudang-gudang besar, ribuan karung goni berisi gula kristal putih, bermutu tinggi tersusun rapi. Setiap karung dijahit kuat, ditimbang tepat 100 kg, dan diberi tanda produksi, siap menempuh perjalanan jauh melintasi laut. Dari halaman pabrik, logistik dimulai melalui jalur rel sempit yang langsung terhubung ke kompleks industri. Lokomotif uap kecil menarik gerbong-gerbong datar yang syarat muatan gula, bergerak perlahan meninggalkan cerobong tinggi Jomal Baru. Rangkaian ini menuju stasiun utama untuk disambungkan dengan jaringan Semarang sampai Cirebon, Stumtram Macapich, urat nadi transportasi di jalur pantai utara Jawa. Di sepanjang lintasan, kereta membelah hamparan kebun tebu yang menjadi sumber kemakmuran wilayah itu. Bagi pemerintah kolonial dan para pemodal di Eropa, ketepatan waktu dan kelancaran jalur rel berarti stabilitas keuntungan. Setiap keterlambatan adalah kerugian yang nyata. Setibanya di Semarang, suasana berubah menjadi hiruk-pikuk pelabuhan. Di Tanjung Emas, derek-derek uap dan para kuli pelabuhan bekerja cepat memindahkan karung-karung gula dari gerbong kereta ke lambung kapal antar pulau. Namun perjalanan belum usai. Gula dari Jomal tidak langsung menyeberang samudra dari sini. Ia harus menuju simpul perdagangan terbesar di timur Jawa, Surabaya. Kapal-kapal uap kemudian membelah Laut Jawa menuju pelabuhan Tanjung Perak. Di kota inilah hasil bumi dari berbagai penjuru Jawa dikumpulkan, diperiksa, dan diperdagangkan dalam skala internasional. Gula Jomal Baru bertemu dengan produksi pabrik-pabrik lain, diperiksa mutunya oleh para surveyor, lalu dicatat dalam kontrak-kontrak dagang yang ditekan di kantor-kantor megah kawasan niaga Surabaya. Dari pelabuhan inilah gula Jomal Baru dimuat ke kapal-kapal samudra yang lebih besar, berlayar jauh menuju pasar-pasar dunia, Eropa, India, hingga Asia Timur. Butir-butir kristal yang lahir dari tanah dan keringat pekerja di Pemalang menjelma komoditas global, menghubungkan desa-desa tebu di Jawa dengan pusat-pusat perdagangan internasional. Dengan demikian, perjalanan gula Jomal Baru bukan sekadar proses distribusi barang. Ia adalah rangkaian panjang kerja industri, disiplin logistik, dan jaringan perdagangan kolonial yang menempatkan Hindia Belanda sebagai salah satu produsen gula terbesar di dunia pada masanya. Dari Fajar di Jomal hingga dermaga-dermaga jauh di seberang samudra, gula itu membawa serta jejak sejarah sebuah zaman. Pada dekade 1920-an, suasana pelabuhan Tanjung Perak di bawah pemerintahan kolonial Belanda dipenuhi kesibukan yang nyaris tak pernah berhenti. Di sepanjang dermaga, para kuli angkut hilir mudik memanggul berkarung-karung gula dari gudang penyimpanan menuju kapal-kapal uap besar yang bersandar. Gula menjadi komoditas utama Hindia Belanda saat itu, dipasok dari tanah Jawa Timur yang subur dan menjadikan pelabuhan ini sebagai simpul penting dalam jaringan perdagangan dunia. Kehadiran Tanjung Perak bukan tanpa alasan. Sebelumnya aktivitas ekspor masih bertumpu pada pelabuhan Kalimas. Namun meningkatnya arus perdagangan sejak masa tanam paksa membuat pelabuhan lama itu tak lagi memadai. Untuk menjawab kebutuhan tersebut sekaligus menyaingi dominasi pelabuhan di Singapura di kawasan timur, pemerintah kolonial mulai membangun Tanjung Perak sekitar tahun 1910
dengan rancangan modern yang mampu menampung kapal-kapal uap berukuran besar. Sebagai pusat ekspor, pelabuhan ini tidak hanya melayani pengiriman gula, tetapi juga komoditas lain seperti kopi dan tembakau. Meski fasilitasnya tergolong maju pada masanya, sebagian besar pekerjaan tetap bergantung pada tenaga manusia. Tanpa bantuan alat bongkar muat modern, para buruh pelabuhan menjadi tulang punggung perdagangan. Dengan tenaga seadanya, mereka memikul beban berat, menaikkan karung-karung gula dari dermaga ke lambung kapal, menjaga roda ekonomi kolonial tetap berputar. Keberhasilan Tanjung Perak sebagai pusat pelayaran interregional pada periode 1900 sampai 1940 sangat ditopang oleh kekuatan ekonomi daerah penyangganya. Perkebunan-perkebunan gula di Jawa Timur menghasilkan pasokan melimpah yang mengalir tanpa henti ke pelabuhan. Dari sanalah komoditas tersebut berlayar menuju pasar internasional, menjadikan Tanjung Perak bukan sekadar pelabuhan, melainkan nadi perdagangan yang menghubungkan kekayaan agraria Jawa Timur dengan dunia luar. Dari hamparan tebu di Tanah Pemalang, denyut industri gula berawal di lingkungan pabrik gula Comal Baru. Di sanalah batang-batang tebu yang dipanen dari sawah rakyat dan perkebunan diolah menjadi kristal-kristal gula yang siap dipasarkan. Dari pedalaman Jawa Tengah, gula itu kemudian diangkut menuju Pelabuhan Semarang, memasuki jalur distribusi antar pulau yang semakin ramai pada awal abad ke-20. Perjalanan belum berhenti di sana. Sebagian muatan diteruskan menuju Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, pusat pelayaran besar yang menghubungkan Hindia Belanda dengan pasar global. Di dermaga-dermaga yang sibuk itu, karung-karung gula kembali berpindah tangan dari gerbong dan perahu ke kapal-kapal uap samudra, sebelum akhirnya berlayar melintasi lautan. Dengan demikian, gula dari Comal Baru bukan sekadar hasil bumi lokal, melainkan bagian dari arus perdagangan internasional. Dari Tanah Pemalang yang subur melalui pelabuhan utama di Semarang dan Surabaya, komoditas itu menembus batas geografis, menghubungkan kerja para petani dan buruh di Jawa dengan denyut ekonomi dunia.